Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham untuk besok tanggal 6 Oktober 2022. Jadi pada saat saya bahas sudah penutupan ya, closingnya malam hari tanggal 5 Oktober ya hari ini ya. Jadi seperti biasanya saya akan bahas totalnya ada 16 saham. Bagian pertama saya akan bahas 8 saham, nanti berlanjut ke bagian kedua saya akan bahas 8 saham yang lainnya. Nanti linknya ada di video deskripsi di bawah ini ya. Jadi yang mau nonton yang bagian kedua silahkan dicek nanti. Pertama saya mulai langsung dengan emiten untuk Bumi ya. Jadi Bumi ini di pembahasan sebelumnya videonya sudah saya bahas ya. 156 ke atas boleh buy ya. Target price berikutnya 170 resistennya. Nah, kalau kita bicara mengenai target price itu bukan berarti kita harus jual enggak ya. Jadi kalau dia berhasil breakout lagi ke atas 170, yang belum punya boleh buy ya. Jadi buy high sell higher. Yang sudah punya kalau mau tambah lagi silakan ya. Jadi garis-garis yang sudah saya berikan di sini itu untuk acuannya kalau mau tambah lagi atau average up bagi yang sudah punya atau yang belum punya kalau mau buy. Nah, misalnya kalau Anda mau tunggu buy on weakness, Anda bisa tunggu di area 156 atau 122 sampai 130. Artinya kalau dia koreksi di bawah 156, kita tunggu kalau dia sudah berhasil rebound atau mantul ke atas barusan kita buy. Tapi kalau dia masih belum berhasil rebound, dia turun lagi, kita tunggu di area 130. Artinya kalau dia koreksi di bawahnya seperti ini ya, tembus di bawah 130 kemudian rebound, kita boleh buy ya, seperti itu ya. Nah, memang kalau bicara mengenai area buy on weakness ini Pak Sunar, ini sebelumnya saya sudah buy, nggak lama lagi dia tembus ke bawahnya. Ini stop lossnya sudah saya gambarkan 122. Jadi kalau misalnya Anda buy-nya 130 ke atas, Anda buy, kemudian stop lossnya pasang di 122 ya, seperti itu ya. Jadi selama bertahan di atas 122 itu masih cukup menarik untuk Bumi ya. Maksimum stop lossnya di sana kalau mau pasang stop lossnya. 122 diambil dari mana? Saya ambil dari acuan swing high di sini ya. Ketika dia dari bawah naik terus, kemudian koreksi, ketika dia breakout bagus ya. Jadi apakah masih bisa naik lagi Pak Sultan untuk Bumi? Masih bisa ya. Nah, terkait dengan aksi korporasi private placement-nya untuk OWK-nya, obligasi wajib konversi. Jadi istilahnya itu utangnya diganti saham ya di harga 120 kalau salah ya. Nah, apakah setelah itu dia akan diangkat naik atau tidak? Harusnya sih dijagain ya, harusnya seperti itu ya. Karena yang punya krediturnya ada kemungkinannya secara logikanya seperti ini. Jadi utangnya kan dikonversi jadi saham. Jadi nggak tahu dealnya itu langsung bisa dijual atau gimana. Tapi kan dia inginnya harganya tentu lebih tinggi atau naik ya seperti itu ya, tidak turun lagi, harusnya dijagain seperti itu ya. Jadi mudah-mudahan aja masih berhasil bertahan di atas 122, itu acuan saya. Jadi jangan terlalu takut, kalau mau buy silakan. Memang di sini MA20-nya masih mengarah ke atas. Hari ini dia sudah breakout tapi pas ditutup pas di kurang lebih di MA20-nya ya. Nah, kita buy-nya bertahap aja. Kalau yang belum punya naik ke atas 170 mau buy silakan ya, atau tunggu buy on weakness yang sudah saya sebutkan. Kalau dia naik lagi ke atas 190 tambah lagi, naik ke atas 200 tambah lagi, target price berikutnya dia akan menguji 248 dan 272. Sebelumnya sudah saya gambarkan 248, tapi market hanya kasih sampai 246 ya hanya. Kemudian dia pullback koreksi ya. Tapi menurut saya sih selama di atas 120 masih cukup menarik untuk Bumi ya. Masih ada peluang untuk breakout ke atas 200, masih ada. Lebih cukup. Oke, berikutnya untuk BRMS. Nah, BRMS ini sebelumnya sudah saya kasih area buy on weakness ya, ketika di atas ya, itu di 220 dan 200. Jadi kalau dia turun pada 200 kita jangan langsung buy. Lebih baik tunggu kalau dia sudah berhasil rebound lagi mantul ke atas. Nah, kondisi sekarang ini walaupun sudah 2 hari terakhir dia reboundnya kencang, volumenya juga naik, apakah sudah boleh buy Pak Sunar? Terus terang aja untuk BRMS ini kalau masih di bawahnya 200 itu sebenarnya masih resiko. Paling tidak kalau misalnya Anda mau spekulasi buy, tunggu kalau dia naik ke atas 180 ya, seperti itu ya. Nah, nanti ketinggalan Pak Sunar, menurut saya sih enggak juga ya, seperti itu ya. Jadi saya itu prinsipnya berdasarkan trennya, karena ini secara MA20-nya, secara gampangnya itu masih downtrend, walaupun 2 hari terakhir dia reboundnya kencang, volumenya naik tinggi. Tapi kalau misalnya Anda mau buy juga ya silakan juga, saya nggak larang. Saya akan bantu pasang trailing stopnya atau stop lossnya di 155 ya. Saya pakai acuan swing low yang di sini. Jadi kalau turun banyak 155, jual dulu sebagian, turun lagi banyak 151 atau 146, Anda jual dulu semuanya ya. Karena kalau masih di bawahnya 200 itu kecenderungan dia masih saya nggak bilang dia akan turun lagi, nggak ya, ada kemungkinan dia masih konsolidasi, bisa aja di bawah ya, di jalur uptrendnya akan naik, tapi dia secara MA20 nya masih di bawahnya, jadi jangan terlalu
banyak. Kalau mau buy, buy-nya bertahap aja. Kalau naik kita tambah lagi atau average up, tapi kalau turun jangan di average down ya. Itu strateginya seperti itu. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk BMRI. Jadi untuk BMRI ini yang ngikutin saya harusnya sudah buy di 9.000 ya. Ini area buy weakness-nya. Atau sebelumnya saya sudah pernah sebutkan ya. Kalau ada saham yang dia naik tinggi menjauhi MA20-nya, selama MA20-nya masih mengarah ke atas, kalau kita mau buy on weakness, itu kita bisa pakai acuan MA20-nya. Dalam arti, kalau dia dipotong ke bawah, kemudian dia berhasil rebound lagi, mantul ke atas, memotong MA20-nya dari bawah ke atas lagi ya. Nah, itu disitulah kesempatan kita untuk buy. Nah, di sini yang belum punya, kalau mau buy, naik ke atas 9.500 boleh buy, naik ke atas 9.600 tambah lagi atau average up silakan. Target price berikutnya di 10.000 dan 10.500 itu untuk BMRI. Jadi uptrendnya untuk BMRI ini masih cukup menarik, tapi perlu diingat memang dia konsolidasinya atau area servisnya di jalur uptrendnya itu lumayan lebar, 9.000 sampai dengan 9.500. Kalau misalnya Anda nggak mau buy sekarang, Pak Sunar, saya nggak buru-buru tunggu buy on weakness ya, tunggu aja di area 8.800 sampai dengan 9.000. Atau yang paling bawah kurang lebih 8.350 sampai dengan 8.500 lah ya. Tapi kalau saya rasa kalau 8.000 kembali ya mudah-mudahan enggak lah ya, terlalu jauh ya. Apalagi sudah menjelang akhir tahun, biasanya sih memang menjelang akhir tahun cenderung koreksi, tapi koreksinya nggak terlalu dalam. Biasanya untuk bank-bank buku 4 nggak terlalu dalam ya. Mengenai kenaikan suku bunga, apakah kita harus khawatir mengenai bank-bank buku 4? Menurut saya sih enggak ya, karena dia itu nggak kesulitan untuk mendapatkan dana murah ya, seperti itu ya. Justru kalau kenaikan suku bunga, dia ada kemungkinan margin keuntungannya naik karena dia ada potensial untuk menaikkan suku bunga kreditnya ya, kurang lebih seperti itu. Yang biasanya bermasalah itu bank-bank yang di bawah buku 3 ya, biasanya buku 2 atau buku 1 ya. Jadi bank umum klasifikasi usaha yang 2 dan 1 mereka mungkin agak kesulitan untuk mendapatkan dana simpanan nasabah yang murah ya, seperti itu ya. Tapi kalau bank buku 4 harusnya nggak masalah ya, kurang lebih seperti itu ya. Oke, kemudian berikutnya untuk TLKM ya. Jadi TLKM ini bagaimana Pak Sunar? Ini area buy sudah saya gambarkan ya di 4.300. Nah, memang saat ini dia sedang testing area resisten 4.500. Trading range berikutnya yang saya gambarkan itu 4.500, 4.650 ya resisten berikutnya. Kemudian berikutnya lagi di 4840. Mau buy sekarang boleh nggak Mas Sunar? Boleh. Tapi kalau misalnya Anda nggak buru-buru mau buy on weakness, ya tunggu aja di 4.300 ya. Artinya kalau dia turun banyak 4.300, rebound ya seperti ini ya, mantul ke atas, di sana kesempatan kita untuk buy. Jadi selama bertahan di atas 4.300 untuk Telkom ini masih cenderung cukup menarik ya. Kalau mau buy sekarang boleh nggak Mas Sunar? Boleh aja, buy-nya bertahap aja ya. Jadi strateginya setiap kelipatan Rp50 atau Rp100 ya. Kalau mau tambah lagi atau average up silakan. Ini masih ada peluang ke 4650 ke atas lagi dengan targetnya 4840 dan 5000. Itu untuk Telkom ya. Kurang lebih seperti itu. Memang MA20-nya cenderung melandai dan cenderung mengarah ke bawah, tapi dia konsolidasinya lumayan lebar ya. Selama masih di atasnya 4.300 itu masih cukup menarik ya. Kurang lebih seperti itu untuk Telkom. Cukup ya. Oke, berikutnya untuk TCPI. Jadi TCPI ini sudah saya sebutkan juga area buy weakness-nya sudah saya gambarkan di 8.900. Artinya kalau dia koreksi di bawahnya berhasil rebound mantul ke atas, di sana sekarang kita untuk buy. Mungkin ada yang tanya, Pak Sunar, ini kan resisten 9.400 ini cukup kuat loh. Ini sebelumnya dia dari bawah ke atas dia naik, kemudian dia gagal, service-nya lama. Ya terserah Anda, kalau Anda mau buy, tunggu buy weakness ya tunggu di 8.900. Artinya kalau dia turun di bawahnya 8.900, kita buy-nya kalau sudah berhasil rebound mantul ke atas ya. Seperti itu ya. Kemudian kalau yang mau tunggu breakout, itu naik ke atas 9.400, kita boleh buy. Yang belum punya atau kalau mau tambah lagi, buy high sell higher silakan ya. Target berikutnya akan dia menguji 9750, 9925 dan 10175. Jadi untuk CCP ini peluang kenaikannya masih cukup bagus ya, seperti itu ya. Kurang lebih cukup ya. Jadi buy-nya bertahap aja. Oke, berikutnya untuk Antam. Jadi seringkali di grup saya ya itu ditanyai mengenai Antam. Memang kelihatannya sih banyak yang suka buy Antam ya. Tapi secara sahamnya itu saya daripada Antam saya lebih suka Inco ya, seperti itu ya. Saya sudah tekankan juga karena Antam ini seringkali konsolidasi. Memang sering saya sebutkan naik ke atas 2020 boleh buy ya, seperti itu ya. Kalau masih di bawahnya 2020 masih resiko untuk Antam. Mungkin ada yang bertanya atau yang protes, Pak Sunar, itu naik ke atas 2020 saya buy, nggak lama lagi kok dia turun lagi Pak Sunar.
Berarti salah dong. Ya nggak juga, karena market nggak bisa diatur oleh gambaran garis teknikal, nggak bisa. Nah 2020 ini saya jadikan sebagai support psikologisnya. Jadi jangan sampai kita itu mau murah belinya makin turun kita beli, nggak. Karena kalau kita perhatikan di sini, ini 2020 saya ambil dari swing hanya di sini ya. Jadi ketika dari bawah dia naik ke atas kemudian koreksi, dia rebound. Nah, kemudian kan dia pullback lagi. Selama dia masih di bawahnya 2020, kemungkinan besar untuk bullish ke atas itu eh, powernya kurang ya, maksud saya seperti itu. Jadi lebih baik tunggu aja 2020 ke atas. Memang seringkali gagal di sini ya. Ya strateginya ya belinya bertahap aja. Ya seperti itu ya. Kalau misalnya Anda Pak Suntar ini seringkali naik turun capek deh. Tunggunya lama lagi ya. Ya pilihan lainnya ya pilih saham yang lainnya aja ya. Seperti itu ya. Yang lebih rapi biasanya Inco ya, seperti itu. Kalau Inco itu biasanya kalau dia breakout sungguhan, biasanya 1 hari atau 2 hari paling nggak masih bisa naik. Walaupun mungkin pullback lagi koreksi, tapi masih cukup menarik lah, seperti itu. Pergerakannya masih cukup menarik ya. Nanti saya lihatkan juga. Ya bukan berarti Antam nggak rekomendasi untuk buy, nggak, tapi yang suka Antam ya silakan. Tapi saya lebih cenderungan sih condongnya ke Inco ya. Nanti dibahas setelah ini ya. Kurang lebih cukup. Berikutnya itu SLIS. Nah, bagaimana SLIS ini? Di grup saya ada yang bilang, jual aja gitu ya. Karena broker MG jualan. Katanya rata-rata pembeliannya di harga sekian. Nah, saya terus terang aja nggak berpedoman pada broker MG ya. Kenapa? Karena sebelumnya, ini sebelum dia naik sampai 482, itu saya sudah bahas di video di YouTube ya. Sudah saya bahas target price-nya 482. Sebentar. Saya carikan videonya itu pada saat untuk rekomendasi saham untuk Rabu tanggal 21 September 2022 part pertama ya. Nanti silakan dicek ya. Itu saya sudah gambarkan untuk SLIS. Jadi target price-nya itu 482 sudah tercapai ya, walaupun dia naik langsung turun gitu ya. Nah, mengenai SLIS ini apakah masih bisa naik lagi? Sebenarnya sih kalau Anda misalnya sudah punya, pasang aja stop loss-nya pakai acuan swing low yang di sini ya. 358. Kalau turun banyak 358, jual dulu sebagian, turun banyak di banyak 320 ya. Jual dulu semuanya. Jadi acuannya gampang banget kalau sudah punya ya. Nah, yang belum punya apakah sudah bisa buy? Acuan saya pakai acuan 410 di sini ya. 410 itu diambil dari mana? Diambil dari swing high-nya di sini. Kalau berhasil breakout naik ke atas 410, boleh buy nggak Pak Sunar atau tambah lagi? Boleh. Tapi perlu saya ingatkan, resikonya memang tinggi. Kenapa? Karena volumenya bisa saja tiba-tiba mendadak turun ya. Seperti itu ya. Jadi kita jangan lupa kalau dia naik tinggi, kemudian dia turun volumenya ya kita harus tahu aja resikonya seperti itu. Bukan berarti volumenya turun berarti dia bakalan turun, enggak ya, seperti itu ya. Karena sebelumnya dia tidak liquid ya. Sebelumnya tidak liquid tiba-tiba digoreng ya istilahnya awal September seperti ini. Nah, apakah kita perlu lihat broker mana yang buy atau sell, akumulasi atau gimana? Sebenarnya sih kadang saya bingung juga ya. Kalau saya lihat di beberapa video di YouTube ya, kalau ada satu broker yang net buy, dia disebut akumulasi. Kalau besoknya net sell disebut langsung disebut distribusi. Bukan begitu konsepnya akumulasi dan distribusi ya. Bukan berarti ada satu broker net buy, oh itu akumulasi, enggak ya seperti itu ya. Jadi saya di sini enggak bahas mengenai akumulasi atau distribusi, enggak. Saya stylenya lebih ke trennya. Saya lihat trennya seperti apa, acuannya gampangannya ya. MA20-nya mengarah ke atas atau datar atau mengarah ke bawah. Ini MA20-nya masih mengarah ke atas. Jadi sejauh ini uptrendnya masih cukup bagus. Itu yang pertama. Kemudian kedua, kita lihat support resistennya. Nah, itu diambil dari mana? Itu kadang-kadang kita bisa ambil dari swing high yang sebelumnya. Jadi ini swing high di sini, terus 482. Ini saya gambarkan dari mana? Saya gambarkan dari swing high yang di sini ya. Tanggal 6 April ya, seperti itu ya. 2022 ya. Jadi ketika dari atas dia turun, dia berusaha naik di sini ekor panjang ke atas. Kemudian dia gagal ya. Nah, itu saya pakai acuan 482. Jadi tanpa melihat broker pun ini target price keberapa sudah kurang lebih bisa digambarkan. Tapi ya bukan berarti pasti akurat 100% enggak. Tapi kebanyakan yang ngikutin saya rajin menonton mencatat biasanya feedbacknya sih saya nggak menyombongkan diri sendiri atau memuji diri sendiri, enggak ya. Ya biasanya garis yang sudah saya berikan itu lumayan akurat untuk acuan untuk support resistennya. Ya, bukan berarti saya ngatur marketnya, enggak. Saya pakai acuan swing high yang sebelumnya, kurang lebih seperti ini ya. Jadi kalau dia breakout naik lagi ya, kita boleh tambah lagi atau average up. Kalau nggak berani, strateginya ada 3. Yang pertama, Anda belinya
bertahap aja. Jadi kalau buy sekarang naik lagi kita tambah lagi atau average up ya. Tapi kalau turun jangan di average down, pasang trailing stopnya atau stop lossnya. Nah itu pertama. Kedua, solusinya kalau misalnya takut ya Anda buy on weakness saja. Mungkin tunggu di area ini ya. Kalau mau buy on weakness ya di area di sini swing-nya. Jadi kalau dia koreksi berhasil naik ke atas. Nah, biasanya kan saya sudah sering sebutkan ya mengenai MA20 ya, the magic of MA20 ya. Jadi kalau ketika suatu saham itu breakout naik tinggi, meninggalkan MA20-nya ya, jauh di atasnya. Nah, suatu saat dia akan testing MA20-nya. Ketika dia memotong ke bawah, dari atas ke bawah dia potong, kita jangan buy dulu. Kita buy-nya kalau sudah berhasil rebound lagi memotong ke atas. Dari bawah ke atas dia memotong ya. Kemungkinan ya sekitar 300 sampai 320-an ya, seperti itu ya. Ini kalau mau buy and weakness. Tapi kalau buy and weakness nggak dikasih, kita boleh buy high seller. Naik ke atas 410, kita berusaha buy ya, seperti itu ya. Saya nggak melihat broker. Tapi kalau tiba-tiba turun, ya jangan salahkan Pak Sunar, karena saya nggak bisa mengatur marketnya. Ya, seperti itu ya. Nggak bisa mengatur marketnya. Apalagi saya bukan penggorengnya untuk SLIS ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Yang ketiga, kalau Anda masih takut, pilih saham yang lainnya. Sudah, itu aja mudah. Jangan sampai Anda itu bingung, tanya sini sana ya belum tentu pendapatnya itu benar ya, seperti itu ya. Ya saya nggak menyalahkan pendapat orang lain, berpendapat berbeda itu boleh, tapi kadang-kadang orang itu asal ngomong aja ya, seperti itu ya, ilmunya mungkin kurang tepat ya, seperti itu ya. Jadi saran saya di sini fokus ke trennya, support resistennya, kemudian kalau Anda buy ya pasang aja automatic order untuk trailing stopnya dan stop lossnya. Ya kurang lebih seperti itu ya. Cukup ya. Oke, berikutnya untuk Inco. Jadi saya tadi bahas sedikit mengenai Inco tadi dari diantar tadi ya. Jadi terus terang untuk saham nikel yang berhubungan dengan nikel. Ini Inco ini saya sudah gambarkan selama dia masih bertahan di atas 5.900 dia masih menarik. Ini trading range-nya sudah saya gambarkan 5.900 sampai 5.500. Kemudian dia akan menguji 7.100 itu resistennya. Nah, di grup kecil saya sudah sebutkan juga Inco ini masih menarik jangka panjangnya. Kenapa Inco ini masih menarik? Karena selama ekspor biji nikel itu dilarang ya. Nah, kita lihat itu biji nikel itu kalau diolah, itu kalau kita jual kembali, itu daya jualnya, profitnya lebih besar ya daripada cuma kita ekspor bijinya doang gitu ya. Jadi sebenarnya si industri nikel ini kedepannya masih cukup menarik. Baik itu dari segi baterai listrik ya. Kalau kita bicara mengenai sentimen baterai ya, pabrik baterai untuk motor atau mobil ya, itu seringkali on off ya, panas dingin ya. Kadang ada berita, wah ini bikin pabrik baterai sudah mulai, terus kemudian tiba-tiba hilang, nggak tahu itu prosesnya memang sudah dibuat atau enggaknya. Tapi di sini saya fokusnya ke pergerakan harga sahamnya. Kalau naik kita lihat trennya, kalau masih bagus kita boleh tambah lagi, kalau mau tambah lagi, atau kalau mau buy silahkan ya, kurang lebih seperti itu. Jadi buy sekarang boleh nggak Mas Sunar? Boleh ya, seperti itu ya. Tapi kalau Anda takut ya tunggu aja area buy weakness di 5.900 atau 6.500 ya. Ya, atau buy-nya bertahap aja. Kalau dia berhasil breakout ke atas 7.100, memang di sini resistennya lumayan kuat ya. Ini di sini tembus gagal, ini berusaha tembus gagal ya. Nah, kita jangan kaku. Dalam arti kalau sebelumnya gagal, belum tentu kali ini gagal ya, seperti itu ya. Kita jangan berpendapat, wah itu resistennya, jangan buy, nanti nyangkut kamu. Belum tentu ya. Kalau sudah terjadi, ngomongnya gampang. Ya, misalnya ini kan sudah terjadi ya. Ya, Anda ngomongnya gampang. Tuh kan beneran kata saya ya. Nah, kamu nggak percaya sih, suruh jual. Ini buktinya turun ya sampai sini ya. Ya, seperti itu ya. Nah, tapi kalau kita perhatikan sebelumnya, ini kalau dia berhasil breakout 7.100, itu masih ada peluang untuk naik tinggi sampai 8.800, masih bisa ya, seperti itu ya. Jadi kita itu jangan sampai analisa teknikal support resistance itu menjadikan tembok. Jadi kalau kena resisten langsung takut jual. Enggak, kita lihat trennya. Kalau dia masih cukup kuat, dia akan breakout lagi, resisten tersebut akan membentuk resisten lebih tinggi lagi di atasnya. Seperti itu ya. Jadi di saham itu jangan terlalu curiga seperti itu. Kalau naik jangan dicurigai, tapi kalau turun Anda harus waspada ya, seperti itu ya. Apalagi kalau turun lagi, Anda jangan di every stone. Kurang lebih cukup. Ini berlanjut ke bagian kedua untuk saham-saham yang lainnya. Seperti biasanya yang barusan kenal channel Saham Profit, jangan lupa subscribe, like, nyalakan lonceng notifikasinya. Dan saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai, dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Sekian.